Sekali lagi, kita diingatkan bahwa perubahan iklim atau disebut krisis iklim oleh remaja aktivis lingkungan Greta Thunberg bukan ilusi, bukan pula jauh dari negeri kita. Siklon tropis Seroja yang menghantam Nusa Tenggara Timur menyisakan luka dan duka. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan siklon tropis Seroja merupakan dampak dari pemanasan global. Ini sebuah alarm tanda bahaya agar kita memikirkan ulang kesiapan negeri kita menghadapi bencana yang menyimpan daya rusak yang besar. Dalam Green Talk kali ini kita akan membahas dampak krisis iklim dan kesiapan negeri kita memitigasi bencana. Saya Rika Amru, inilah Green Talk. Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur meninggalkan kisah pilu. Badai, angin kencang, banjir serta longsor di 11 kabupaten sedikitnya menewaskan 163 orang. Belum lagi yang hilang, belum pula menghitung kerugian materi dari ribuan rumah warga hingga infrastruktur publik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemunculan siklon tropis Seroja merupakan anomali cuaca. Pemanasan global menyebabkan suhu muka air laut meningkat dan siklon Seroja pun terbentuk. Inilah yang pertama kali terjadi. Bedanya dengan siklon-siklon sebelumnya, siklon ini masuk ke daratan. Padahal pada umumnya siklon yang terjadi di Indonesia itu tidak masuk ke daratan. Ini sudah mulai masuk ke kelihatan yang warna merah, itu kekuatannya yang tertinggi. Itu sudah masuk sampai ke Kupang. BMKG mencatat, siklon tropis mulai rutin menyambangi Indonesia sejak 2017 lalu. Ini alarm tanda bahaya yang harus diwaspadai, dikenali, dan dimitigasi sehingga negeri kita dapat menghindari bahaya atau mudarat yang lebih besar. Jika suhu bumi tidak dikendalikan dan negeri kita bersikap tanpa kewaspadaan yang cukup, bersiaplah menghadapi bencana dan dampaknya. Bersama saya sudah hadir Pak Edwin Aldrian, Profesor Meteorologi dan Klimatologi BPPT, serta Pak Agi Wandala Putra, Koordinator Subbidang Peringatan Dini Cuaca BMKG. Pak Edwin, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan ini munculnya siklon Seroja ini bukti terjadinya perubahan iklim global. Bagaimana penegasan Anda, Pak Edwin? Ya, saya rasa saya sependapat dengan pernyataan Bu Dwi Korita tersebut. Karena terbentuknya iklim Seroja ini di tempat yang sangat tidak lazim. Jadi biasanya siklon tropis itu terbentuk di 10 lintang ke atas. Jadi kemarin itu terbentuk di daerah Pulau Rote yang suyoganya adalah sekitar 8 lintang selatan. Jadi ini masuk kategori anomali. Dan ini anomali ini hanya dapat terjadi akibat perubahan iklim karena situasi laut yang sangat panas sekali. Oke, artinya ini memang anomali sehingga memang anomali artinya di luar kebiasaan, dan apakah kita bisa dikatakan akan mungkin menghadapi anomali-anomali berikutnya di negeri kita, Pak Edwin? Ya, memang demikian. Jadi kalau kita lihat sejarahnya tahun 2000 sampai tahun sekarang ini, seperti sudah kami buat dalam studi kami, yaitu siklon tropis yang terjadi di Indonesia tahun 83 sampai 2017. Jadi yang 10 tahun terakhir itu terjadi 8 buah. Nah, ada juga terjadi di Banda, dan semuanya mengarah ke barat daya, menjauhi Indonesia. Nah, ini daerah kita ini sebenarnya bukan daerah siklogenesis atau tempat terjadinya siklon, dan juga bukan tempat siklon track, tempat melintasnya siklon. Tetapi biasanya kita mengalami imbas ekornya. Nah, ekor ini juga ada catatan dikit bahwa ekor ini karena perubahan iklim, global warming, dia semakin panjang itu dalam catatan kami. Iya, Pak Agi Wandala Putra, bagaimana sebetulnya proses terjadinya siklon tropis Seroja ini, Pak? Jika kita coba mengingat kembali prosesnya dalam beberapa hari yang lalu, bahwa saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Prof. Edwin tadi, bahwa sebetulnya di kawasan Nusa Tenggara Timur kita pantau dalam beberapa waktu terakhir ini memiliki resource energi yang cukup besar,
yang mana merupakan sumber daripada pembentukan sebuah siklon tropis. Seperti halnya pada beberapa waktu yang lalu, dimulai dari tanggal 28 Maret, BMKG melihat adanya sirkulasi yang bisa nanti kemudian kita identifikasi sebagai bibit siklon tropis yang terus berkembang di hari-hari berikutnya. Kemudian dari tanggal 28, 29, dan menjadi sebuah inisiasi bibit siklon tropis yang pada saat itu disebut sebagai 99S itu pada tanggal 2 April 2021. Nah, kondisi ini kita lihat bahwa percepatan ataupun kecepatan pembentukannya relatif cukup kuat ya Mbak Rike ya, karena pada tanggal 4 April 2021 jam 1 waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Timur ini telah memasuki standar ataupun skala untuk disebut sebagai siklon tropis. Sebagai informasi bahwa tidak setiap bibit siklon tropis itu akan memasuki ataupun dapat mencapai skala siklon tropis. Dan pada kasus Saroja kemarin kita melihat kecepatan angin menjadi di atas 34 knots itu dalam periode kurang lebih 2 hari. Artinya resources energi dan juga kecepatan pembentukannya ini relatif cepat dan positioningnya juga ya. Posisi daripada siklon tropis Roja ini yang letaknya betul-betul dekat dengan wilayah pesisir di sekitar Nusa Tenggara Timur. Perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa selama ini ataupun dalam pengalaman bangsa kita, bahwa secara dominan sebetulnya siklon tropis yang tumbuh ataupun berkembang di kawasan yang dekat wilayah Indonesia itu cenderung memberikan dampak tidak langsung. Ini sudah beberapa kali terjadi seperti pada saat kasus siklon tropis Dahlia, kemudian juga Cempaka yang meskipun jaraknya cukup jauh tetapi memberikan dampak tidak langsung yang signifikan. Nah, artinya apa? Daerah-daerah seperti di wilayah Jawa ataupun daerah-daerah Sumatera yang letaknya cukup jauh dari sumber siklon itu menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa. Apalagi yang pada kasus Roja kemarin, Mbak Rike, bahwa posisi daripada ataupun letak daripada siklon tropis Seroja ini tumbuh berkembang di sekitar wilayah Laut Sawu, yang mana sangat dekat sekali dengan permukaan. Sehingga dampak yang dirasakan adalah dalam kategori dampak langsung, Mbak Rike. Nah ini itulah kenapa impact-nya secara langsung memang adalah angin yang sangat kencang, kemudian gelombang tinggi, dan juga adanya storm surge ataupun gelombang tinggi yang menghantam daerah pesisir akibat siklon, dan yang terakhir adalah hujan lebat. Oke, nanti juga kita akan berdiskusi bagaimana kemudian yang harus kita lakukan untuk mewaspadai atau antisipasi bencana-bencana yang mungkin akan terjadi lagi di negeri kita. Pak Edwin dan juga Pak Agi, kita akan berdiskusi sesaat lagi. Kita harus jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, kita lanjutkan diskusi mengenai siklon tropis Roja dan bencana-bencana yang diprediksi bisa terjadi di negeri kita. Pak Agi, seperti apa data intensitas fenomena cuaca ekstrim di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Memang meningkat. Terima kasih. Ya, Mbak Rika, betul. Dari catatan BMKG sendiri sebetulnya memang ini menjadi sebuah diskusi yang menarik ya, karena kalau kita kategorikan daripada frekuensi daripada kejadian ekstrim, katakanlah dari skala ataupun jumlah dari siklon tropis itu sendiri, kalau dari catatan yang bersumber dari catatan global, dari Hurricane Center-nya NOAA ataupun lembaga meteorologinya Amerika Serikat, ini juga disebutkan bahwa memang frekuensi daripada kejadian badai tropis di seluruh dunia memang meningkat. Dan yang menarik dari data yang BMKG kumpulkan, berdasarkan data-data satelit dan juga radar cuaca, aktivitas kejadian hujan lebat yang ditimbulkan dari awan-awan hujan tertentu, misalnya cumulonimbus, ini juga meningkat, Mbak Rika. Nah, kondisi inilah yang menjadikan sebuah pembelajaran yang BMKG ingin sampaikan, bahwa dari sudut pandang ancaman ini memang terjadi peningkatan. Nah, sejauh mana ya, bagaimana kita merespon terhadap kondisi tersebut, itulah kenapa banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasinya. Nah, selain itu juga kalau kita melihat dari faktor impact, kejadian bencana hidrometeorologinya pun juga meningkat. Ya, dari data BMKG saya membaca hingga Desember 2019 sedikitnya telah terjadi 3.768 kejadian bencana, didominasi oleh banjir, longsor, dan puting beliung. Pak Edwin, apa yang mesti kita lakukan untuk memperlambat perubahan iklim dan bagi masyarakat beradaptasi dengan fenomena ini? Ya, kita bekerja dengan sistem yang dibentuk dunia, karena perubahan iklim itu bukan hanya satu tempat atau satu lokasi, tapi menerpa seluruh dunia. Itu jadi kita melihat dari bencana di lokal masing-masing. Saya pikir juga kejadian siklon tropis ini belum juga didefinisi oleh BNPB seperti sebuah bencana yang mengkhawatirkan. Jadi kita belum ada responnya secara adaptasi. Nah, saya sebenarnya mengusulkan, ini kan kejadiannya di Timur, Nusa Tenggara Timur. Lalu kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah lagi gencar-gencarnya di provinsi ini membangun waduk-waduk. Jadi marilah kita ambil kesempatan ini untuk mengisi waduk itu, karena sebenarnya yang terjadi di negara kita dan Nusa Tenggara Timur ini juga terjadi di negara seperti Taiwan dan Filipina. Kedua negara ini sungguh memanfaatkan sumber daya air dari siklon yang lewat. Jadi siklon lewat itu mereka memanen atau mengharvest sumber daya airnya. Nah, itu sebenarnya menjadikan ini sebuah blessing atau rahmat dari kejadian siklon tropis ini. Nah, ini jadi kesiapsiagaan daerah, misalnya dapat ancaman warning dari BMKG dan sebagainya. Jadi kita tidak menyalahkan daerah ini sendiri juga, karena mereka tuh belum pernah mengalami siklon seperti ini. Jadi wajar aja kalau tidak siap dan mengantisipasinya. Pak Ahmad Arief, Anda ini kan jurnalis yang memang spesialisasinya itu kebencanaan. Sekitar 17 tahun ya, Mas Ahmad Arief ya, meliput bencana-bencana. Nah, bagaimana sebetulnya pengamatan Anda di lapangan? Apakah masyarakat kita itu memang secara umum banyak yang belum paham dan punya kesadaran yang cukup mengenai krisis iklim ini? Ya, jadi memang persoalan yang salah satu tantangan terbesar itu adalah literasi kebencanaan ya, termasuk literasi mengenai perubahan iklim ya. Kita tahu misalnya hasil surveinya YouGov ya beberapa tahun lalu itu menempatkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang memiliki ketidakpercayaan bahwa perubahan iklim ini disebabkan oleh manusia itu menjadi peringkat yang tertinggi ya dibandingkan negara-negara lain yang disurvei gitu. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia belum percaya bahwa perubahan iklim itu dipicu oleh ulah manusia, dan ini menjadi tantangan yang besar ya, dan terutama dalam konteks perubahan iklim ini kan ada yang perubahan yang bersifat slow onset dan ada yang dampaknya yang tiba-tiba seperti kayak siklon tropis ini sebenarnya. Walaupun juga kalau kita lihat misalnya terkait siklon tropis ya, data yang sedang saya telusuri misalnya di arsip data Kompas itu menunjukkan
tahun 73 Flores itu pernah dilanda siklon juga gitu ya, dengan korban yang sangat besar. Waktu itu di catatan Kompas itu sampai 1.500 orang meninggal. Lalu dan ini ada direkognisi juga di data Biro Meteorologinya Australia bahwa memang pernah terjadi siklon pada bulan April juga saat itu. Lalu juga siklon tropis juga pernah melanda NTT misalnya tahun 83 ya, dan juga tahun 2002 dan 2003 juga pernah melintas. Nah, persoalan literasi tadi ini sebenarnya persoalan bagaimana merawat pengetahuan mengenai bencana yang pernah berulang di masa lalu untuk kemudian mengubah sikap kita kan terhadap untuk menjadi lebih beradaptasi dan seterusnya. Kalau menurut saya dalam konteks siklon ini misalnya seharusnya sekarang sudah muncul kesadaran bahwa siklon ini menjadi salah satu ancaman baru ya, yang mungkin sebelumnya tidak direkognisi karena dianggap Indonesia relatif aman dari perlintasan siklon misalnya. Nah, ini seharusnya saya setuju dengan Pak Edwin tadi, ini sudah harus masuk dalam tata kelola kebencanaan kita ya di BNPB dan juga di masyarakat gitu. Jadi masyarakat harus semakin aware bahwa ada ancaman-ancaman baru yang mungkin akan semakin sering berulang karena terkait perubahan iklim gitu. Ini juga sejalan sebetulnya dengan laporan dari BPS ya, laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia yang dikeluarkan tahun 2018 itu mayoritas dari kita itu tidak sadar atau tidak peduli gitu. Saya juga mendengar bahwa untuk siklon tropis Roja di Nusa Tenggara Timur ini sebetulnya Badan BMKG sudah memberikan peringatan dini, tapi sebagian masyarakat masih terlambat untuk mengantisipasi dan mengungsi. Pak Agi, untuk antisipasi ke depan, apa imbauan BMKG untuk masyarakat agar peringatan-peringatan yang diberikan itu tidak dianggap angin lalu? Atau mungkin ada terobosan-terobosan yang akan dilakukan, Pak, agar bisa lebih didengar oleh masyarakat? Ya, Mbak Rika, salah satu usaha katakanlah dari pemerintah dalam lebih membumikan terkait dengan peringatan dini adalah diimplementasikannya sebuah paradigma baru, di mana peringatan dini agar tidak hanya menjadi sebuah angin lalu, di mana diupayakan dalam konteks informasi cuaca berbasis dampak. Nah, yang kata kunci yang paling penting dalam transformasi ini adalah di mana setiap peringatan dini ini harus mampu direspon, baik itu oleh lembaga, kemudian juga oleh voluntary ataupun berbagai aspek lainnya, termasuk juga masyarakat. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan besar di Indonesia, karena yang pertama, bahwa behavior masyarakat di Indonesia ini, saya tidak langsung menyebutkan terkait dengan ignorance ya, tetapi bahwa behavior manusia di Indonesia yang cenderung nyaman begitu ya dengan kondisi cuaca, karena kita sangat berbeda ya Mbak Rika dengan daerah-daerah di lintang tinggi yang mana misalnya keluar rumah saja salah kostum itu bisa memberikan fatality karena perbedaan suhu ataupun suhu minus yang ada di luar, sehingga ada kesadaran yang sangat tinggi untuk di daerah-daerah yang memang setiap harinya berhadapan dengan kondisi cuaca. Sedangkan di Indonesia ini, dari statistik yang disebutkan tadi bahwa justru kejadian bencana hidrometeorologi ini menjadi dominan dan paling banyak secara frekuensi, tapi justru menjadi sesuatu yang cenderung tidak diperhatikan. Itulah kenapa dalam upaya penyediaan peringatan dini ini sedang diupayakan, tidak hanya basisnya untuk menyediakan informasi langsung ke masyarakat, tetapi juga bagaimana harus mampu direspon oleh komunitas, artinya oleh masyarakat bisa melakukan actions. Nah, ini yang harus dilakukan bersama, tidak hanya tugas BMKG saja, tidak hanya tugas BNPB saja, tetapi seluruh aspek masyarakat, termasuk juga media, kemudian juga kemitraan dengan berbagai hal, bahwa kesadaran yang perlu dibentuk untuk merespon tadi ya Mbak Rika ya, bagaimana setiap peringatan dini itu bisa betul-betul masyarakat itu tahu harus akan kemana begitu. Baik, Bapak-Bapak kita masih akan lanjutkan diskusi ini, kita ada 3 segmen lagi, kita harus jeda sejenak pemirsa, Green Talk akan segera kembali.
Berbagai bencana dari tahun ke tahun, Mas Arief. Apakah semakin fasih atau jalan di tempat? Ya, saya pikir ada perubahan ya, walaupun mungkin karena perubahannya juga relatif ya. Jadi karena ada persoalan juga terkait sama ancaman yang berubah, selain juga resiko juga yang bertambah. Jadi kalau kita bicara mengenai resiko itu kan ditentukan oleh besar kecilnya hazardnya. Misalnya dalam konteks siklon ini, misalnya hazardnya kan meningkat terkait sama perubahan iklim, misalnya intensitas maupun frekuensinya mungkin akan meningkat. Selain itu kan juga risiko juga dipengaruhi oleh kapasitas, misalnya kapasitas masyarakat misalnya, atau kapasitas kelembagaan juga akan mempengaruhi, termasuk tata ruangnya misalnya. Jadi masyarakat yang memiliki persepsi risiko yang baik, pengetahuan risiko yang baik, juga misalnya kesadaran untuk mengikuti misalnya peringatan dini, itu kan juga akan menentukan misalnya besar kecilnya risiko juga. Juga termasuk tata ruang misalnya. Tata ruang ini juga menjadi sangat penting dalam konteks misalnya siklon ini kan kan kita memiliki negara dan kepulauan yang juga kontur-kontur dan juga tanah yang banyak dibentuk oleh gunung api. Misalnya dalam konteks kemarin ancaman di siklon Seroja misalnya, bencana banjir dan longsor ini kan juga terjadi di beberapa kaki gunung api yang sebelumnya mengalami erupsi, misalnya yang di Lembata dan seterusnya. Sehingga memang ini menjadi sangat kompleks. Belum lagi kita bicara mengenai tren pertumbuhan penduduk yang justru semakin memadat di daerah-daerah yang rentan bencana gitu. Dan yang kalau kita perhatikan aja misalnya bencana-bencana yang lain ya, misalnya seperti bencana gempa bumi, tsunami dan seterusnya, ada kecenderungan pasca bencana itu masyarakat juga kembali ke tempat yang sama ya. Kalau kita bicara mengenai tsunami Aceh 2004 misalnya, atau tsunami Pangandaran 2006 misalnya, atau beberapa daerah yang pernah mengalami letusan gunung api misalnya, itu ada kecenderungan memang masyarakat juga kembali ke tempat yang sama, atau kalau tidak masyarakat yang lain akan tinggal di situ karena ada persoalan populasi dan yang lain-lain. Nah, ini menurut saya kompleksitas ini yang tadi sudah disampaikan Pak Edwin menjadi sangat penting. Perlunya pendekatan yang sangat yang sangat multi perspektif, multidisiplin sebenarnya. Ada aspek yang bersifat sangat hard science misalnya hazardnya, bagaimana memitigasi hazardnya, tren peningkatan ancamannya tadi, juga ada persoalan sosial dan ekonominya misalnya. Sosialnya misalnya bagaimana nih meningkatkan persepsi resiko masyarakat untuk memahami bahwa misalnya di daerah yang pernah dilanda bencana longsor misalnya, itu bisa terjadi lagi misalnya, sehingga mereka mau direlokasi atau setidaknya memperkuat pencegahannya misalnya dengan memperkuat struktur atau mungkin tanaman dan yang lain-lain misalnya. Dan juga persoalan di sini yang juga sangat penting kalau menurut saya adalah aspek tata kelola ya. Bagaimana kemudian pemerintah daerah misalnya merespon peringatan yang disampaikan oleh BMKG misalnya terkait sama peringatan dini Seroja misalnya. Dan juga kalau dalam konteks siklon ini memang dibandingkan dengan tsunami, misalnya kalau di tsunami itu kan sudah ada sistem peringatan dini tsunami yang terintegrasi ya, yang disebut kita memilikinya setelah tsunami Aceh disebut TWS sebenarnya, yang ini sudah menghubungkan antara BMKG dengan BNPB dan BPBD dan juga bahkan media gitu. Ketika ada gempa bumi, ada kewajiban media sebenarnya untuk memberikan warning kepada masyarakat dan mana yang harus dievakuasi itu sudah jelas. Nah, untuk siklon tropis ini memang belum terbentuk. BMKG memang sudah memiliki sistem peringatan, tetapi belum sampai level detail dan bagaimana kemudian evakuasinya, mana yang harus dievakuasi, siapa yang akan mengevakuasi dan seterusnya itu kan belum terbentuk. Nah, ini PR yang paling kemudian yang harus dilakukan apa? Yang dilakukan menurut saya adalah mengintegrasikan ancaman dan risiko ini dalam pembangunan kita sebenarnya. Jadi bahwa RPJMN misalnya sudah harus memasukkan variabel mengenai risiko. Kalau sekarang sebenarnya perubahan iklim sudah masuk, tetapi siklon mungkin belum masuk di situ gitu. Nah, berbicara soal tata ruang, ini ada Pak Eko Budi Kurniawan dari ATR BPN, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2. Pak, bagaimana tata ruang daerah-daerah di Indonesia khususnya yang rawan bencana? Apakah sudah memasukkan aspek pencegahan dan mitigasi? Ya baik, terima kasih Mbak Rike. Jadi begini, tujuan penataan ruang itu kan dari undang-undang ya, kita menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Jadi memang faktor terutama yang aman dan berkelanjutan itu sangat terkait dengan masalah bencanaan. Nah, sebetulnya kita sudah mulai itu sejak awal, jadi mulai dari penyusunan rencana tata ruangnya sendiri. Itu kan kita melakukan analisis daya dukung dan daya tampung lahan, ya. Terus kemudian analisis risiko kebencanaan, misalkan banjir dan lain sebagainya.
Jadi secara umum rencana tata ruang di kita itu seluruhnya memang sudah mempertimbangkan itu, gitu, bahwa nanti akan ada beberapa tantangan tentu saja, ya. Tetapi tadi secara umum sudah memperhatikan. Nah, untuk kawasan-kawasan yang memang secara spesifik memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, begitu ya, itu kami sejak 2015, sejak dibentuknya Kementerian ATR BPN ini memang sudah concern dengan membantu saya kira sekitar 35 kabupaten kota ya menyusun rencana tata ruangnya dengan memperhatikan rawan bencana tadi. Gitu ya. Jadi tapi baru 35 kabupaten kota, Pak? Kan tadi Pak Profesor Edwin juga sudah menyampaikan bahwa negara kita ini memang seluruhnya rawan bencana, tetapi kan levelnya kan berbeda-beda. Artinya tadi kalau secara keseluruhan sebetulnya semuanya sudah mempertimbangkan itu. Tetapi kan ada beberapa kawasan yang kita identifikasi memang memiliki kerawanan bencana tinggi. Misalkan kemarin ya Pasigala, begitu ya. Pasigala itu kan sangat besar. Ya. Mungkin likuifaksi dengan jumlah korban terbesar di dunia itu di Pasigala, begitu ya. Dan Pasigala ini sebelum dia terjadi itu Kementerian ATR BPN itu memang sudah membantu menyusun. Jadi kita sudah identifikasi beberapa wilayah di Indonesia, kabupaten kota yang memang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, gitu ya, kita prediksikan itu. Dan kita sudah bantu mereka untuk menyusun rencana tata ruangnya tadi ya. Misalkan tadi Pasigala itu sebelum bencana sudah kita bantu. Oke ya Pak Edwin, dengan prediksi apa yang akan kita hadapi ke depan terkait dengan bencana-bencana, apa prediksi Anda? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi dari sekarang? Ya, yang benar saya sebenarnya bukan tukang nujum, Mbak, memprediksi. Tapi kita akan melihat, sebenarnya saya sangat setuju yang dikatakan Ibu Kepala BMKG. Jadi jenis siklon seperti ini mungkin akan berulang lagi di tahun-tahun mendatang. Karena memang dalam teorinya di daerah Pasifik Barat itu ada dua fenomena alam yang mengganggu dan dominan sekali. Jadi kalau data curah hujan itu kita hilangkan masalah monsunalnya, jadi masalah musimnya, dia hanya ada dua sinyal yang kuat sekali, yaitu pertama global warming, yang kedua adalah El Nino dan La Nina. Ini benar-benar mengganggu kita ya. El Nino, La Nina itu yang seperti tahun lalu kita mengalami La Nina, dan aspek lawannya adalah El Nino. Ini itu bahayanya adalah musim kemarau di mana kebakaran hutan. Jadi kita harus mempelajari sifat dari negara kita itu, dan sebenarnya kita tadi kan seperti saya sampaikan dua awalnya, Indonesia adalah negara berlimpahan air. Tetapi di Pulau Jawa itu sebenarnya 2.300 mm air hujan yang jatuh. Itu sangat besar sekali karena di negara-negara Timur Tengah itu di bawah 100 mm dalam setahun. Jadi kita tuh berkali-kali lipat. Tetapi masalahnya adalah redistribusi dalam skala waktu. Mayoritas di daerah kita itu 80% itu hujan itu jatuh pada periode musim hujan 6 bulan. Nah, sisanya 6 bulan lagi yang musim kemarau itu adalah yang sisa 20% itu. Jadi redistribusi itu yang mengganggu kita. Jadi kadang kita kebanyakan air, kadang kita kekurangan air. Nah, itulah. Jadi kita harus perlu manajemen yang sebaik-baiknya untuk suatu wilayah. Dan baik, kita jeda lagi sejenak. Diskusi akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama Green Talk. Untuk bumi tempat kita berpijak. Untuk kehidupan yang lebih ramah lingkungan. Untuk bumi yang lestari. Kami persembahkan Green Talk setiap Senin pukul 20.05 waktu Indonesia Barat.
Pak Eko? Ya, jadi kita untuk tadi ya saya sampaikan Mbak Rike, kalau kita menyusun rencana tata ruang ya dalam prosesnya itu memang sudah mempertimbangkan bencana itu sudah cukup lama. Faktor beberapa hal yang kita pertimbangkan begitu ya, bahkan juga untuk kawasan-kawasan tadi yang belum wilayah-wilayah yang belum kita bantu ya, di luar 35 tadi ya. Itu yang pertama misalkan kita mempertimbangkan aspek ruang terbuka hijau khususnya untuk kawasan perkotaan. Karena kawasan perkotaan ini rawan bencana ini resikonya juga cukup tinggi ini. Penduduknya besar begitu ya, mereka pusat perekonomian dan sebagainya ya. Nah, ini dalam undang-undang diwajibkan bahwa wilayah perkotaan itu minimal memiliki 30% ruang terbuka hijau, 20% publik, 10% private ya. Nah, ini bisa sebagai mitigasi, bisa juga sebagai adaptasi. Mitigasi misalkan dia untuk menangkap karbon begitu ya, sebagai untuk adaptasi juga ya, dia juga RTH ini kan punya fungsi lingkungan dan sosial gitu ya, dia untuk tempat bermain anak, tapi juga fungsi lingkungan juga begitu, dia untuk resapan air begitu ya. Nah kemudian juga rencana infrastruktur, pengendalian banjir, kemudian evakuasi bencana gitu ya, di mana jalur-jalur evakuasi bencana, di mana bangunan-bangunan evakuasi untuk tsunami itu bisa muncul di dalam misalkan rencana detail tata ruang atau bahkan di rencana tata ruang wilayah kota. Gitu. Kemudian persyaratan bangunan, misalkan bangunan yang tahan gempa untuk lokasi-lokasi yang rawan gempa. Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian juga saya kira peruntukan ruang juga ya yang kita alokasikan untuk mencegah terjadinya bencana, misalkan sempadan sungai. Untuk sungai-sungai yang rawan banjir begitu ya, itu perlu kita jaga sempadan sungainya dari bangunan-bangunan baik ilegal begitu ya, karena itu kan bisa mengurangi volume dari air gitu ya. Kemudian juga RTH tadi ya, itu juga bisa berfungsi sebagai lapangan evakuasi juga. Nah tadi yang juga disampaikan oleh Pak Ahmad Arief ya terkait, karena dalam proses ini selain penyusunan bencana tadi Mbak Rike, kita juga sebetulnya ada konsultasi publik gitu ya. Nah, tadi Pak Ahmad Arief itu konsultasi juga sampaikan begitu ya, bahwa kadang-kadang bencana ini berulang ini. Memang sudah pernah ada secara historik begitu. Nah, kadang-kadang terekord, kadang-kadang tidak terekord karena sudah cukup lama. Tapi local wisdom itu biasanya ada. Ini kalau dalam konsultasi publik kita bisa mendapatkan informasi itu, di samping bahwa konsultasi publik tadi untuk transparansi, untuk mengedukasi masyarakat juga, misalkan tadi di kawasan-kawasan rawan tsunami bahwa kita tuh punya bangunan evakuasi, kita punya jalur-jalur begitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Ya, Pak Ahmad Arief, ini bagaimana Anda melihat mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah selama ini? Ya, jadi saya setuju bahwa memang sebenarnya untuk tata ruang sudah ada progres dan seterusnya ya, termasuk juga sebenarnya ada standar nasional Indonesia terkait kalau misalnya kita bicara bencana gempa bumi misalnya, itu sudah ada standar nasional bangunan tahan gempa dan seterusnya, tata ruang yang memperhatikan itu di beberapa daerah tadi juga sudah ada. Cuman memang menjadi tantangan paling besar itu adalah juga penegakan ini ya, implementasi di lapangan ya, terkait misalnya SNI bangunan tahan gempa misalnya. Kita melihat dalam konteks gempa di Mamuju atau Majene beberapa waktu lalu sebenarnya itu sudah ada SNI di sana bahwa bangunan harus mengikuti standar itu. Tetapi dalam prakteknya ternyata banyak bangunan yang rubuh, termasuk bangunan publik yang sebenarnya rubuh karena tidak sesuai dengan SNI-nya. Dan ini kalau di beberapa negara ya, misalnya kayak di Taiwan ya, dalam kasus gempa bumi di Taiwan tahun 2016 ya, waktu itu bangunan publik yang rusak itu dilakukan audit gitu sebenarnya, lalu kemudian dilakukan penegakan hukum dan lain-lain. Jadi proses-proses implementasi tata ruang juga sama sebenarnya. Pelanggaran terhadap tata ruang seringkali justru pelanggarnya kadang-kadang adalah misalnya pemerintah daerah sendiri yang abai misalnya terkait sama sempadan dan seterusnya. Ini juga bisa terjadi. Selain persoalan adalah bagaimana kemudian ya mengelola resiko yang tadi yang bersifat sosial tadi sebenarnya. Tantangan terbesar kita kan misalnya kan tadi orang yang cenderung misalnya
menolak untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman misalnya. Ini sudah berulang kali terjadi. Dalam prakteknya ini memang tidak mudah. Saya setuju pelibatan masyarakat itu merupakan kunci penting ya untuk penguatan mitigasi maupun adaptasi. Kalau masyarakat sendiri belum terbangun perspektifnya dengan baik tentang ancaman yang ada di sekitarnya dan bagaimana mengelolanya, misalnya bahwa memang ada pengetahuan lokal di beberapa daerah misalnya, tapi seringkali pengetahuan lokal ini terputus karena siklus bencana yang relatif panjang, dan itu perlu ada proses penyegaran. Dan dalam konteks kebencanaan itu edukasi mengenai kebencanaan itu menjadi sangat penting. Di negara-negara lain misalnya seperti di New Zealand atau di Jepang, kurikulum bencana itu sudah masuk dalam pendidikan sejak dasar ya. Misalnya di Jepang itu anak-anak sejak awal dikenalkan mengenai berbagai ancaman yang ada di negara mereka ya, mulai dari siklon, gempa bumi, tsunami, dan apa yang harus dilakukan mengatasinya. Jadi PR kita memang masih panjang ya sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya, masih panjang dan masih banyak yang harus kita lakukan. Pak Edwin, seperti apa sih Anda melihat posisi Indonesia ini dalam masalah krisis iklim global? Ya, memang kita tadi juga Pak Sarif juga bilang masalah sosialisasi, saya ingin menanggapi sedikit ya. Jadi waktu PBB itu mengadakan kuesioner, memang ada 3 negara yang memang dianggap sulit sekali, artinya resistensinya tinggi terhadap perubahan iklim ini, yaitu Amerika Serikat, Indonesia, dan Arab Saudi. Jadi sebenarnya Indonesia dan Arab Saudi itu masalahnya sama saja. Artinya mereka menganggap masalah bencana ini bagian dari agama yang mereka anut. Gitu. Tapi justru kelemahan itulah sebenarnya pintu masuk kita untuk mensosialisasikan perubahan iklim untuk lebih baik lagi. Karena Indonesia itu sifatnya orang itu bersifat patriarki, artinya menganut menurut pada muka adat atau pemimpin yang disegani di lingkungannya. Jadi kita harus sebenarnya melakukan sosialisasi kepada para pemuka adat dan para religious leader. Jadi yang menjadi pemimpin dalam masalah agama mereka. Saya juga melihat bahwa ini tidak dipisahkan dari dan sangat karena perubahan iklim ini sangat logis sekali. Jadi kita harus melakukan pendekatan ke arah sana. Jadi memakai kekuatan dari sifat masyarakat kita yang itu sifat patriarki tersebut, dan kita menerobos pada jalur-jalur yang sebenarnya masih bisa lebih kuat lagi. Dan saya rasa juga itu merupakan ciri dan kesempatan kita untuk kedepannya. Lalu yang kedua, saya ingin menanggapi tadi Pak Eko, bahwa memang dalam gerakan dunia sekarang itu adalah gerakan keberlanjutan atau sustainabilitas. Sustainabilitas dalam gerakan PBB itu mengacu pada 17 poin dalam Sustainable Development Goal pada tahun 2030. Yang nomor 13-nya adalah perubahan iklim. Jadi masalah kebencanaan dan perubahan iklim ini adalah termasuk dalam goal yang nomor 13 itu. Jadi kita melihat ke depannya bahwa masalah keberlanjutan itu menjadi gangguan kita dalam masalah mengembangkan kepemerataan dan kesempatan hidup, belajar, dan kesejahteraan yang akan kita tempuh dan kita ambil. Jadi masalah keberlanjutan itu akan menggerogoti sedikit demi sedikit. Jadi masalah kebencanaan ini salah satunya. Sedikit demi sedikit modalitas kita untuk membangun itu akan dikurangi, dan itulah sebenarnya yang kita hadapi untuk masyarakat yang akan depan. Nah, masyarakat yang akan datang itu adalah masyarakat yang populasinya sangat padat sekali dan tingkat bencananya demikian tinggi, dan kerentanan masyarakat itu akan semakin mengecil atau menipis. Jadi kita perlu meningkatkan daya tahan untuk kapasitas adaptasi dari masyarakat itu. Baik, Pak Edwin dan juga Pak Ahmad Arief serta Pak Eko, kita masih ada satu segmen terakhir sebagai segmen konklusi yang akan kita diskusikan bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kesiapan kita untuk menghadapi krisis iklim, khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Pemirsa Green Talk akan segera kembali.
Ya, Anda di segmen terakhir atau segmen penutup dari diskusi kita mengenai krisis iklim yang terkait dengan siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur. Pak Agi, tadi ada catatan dari Pak Ahmad Arief bagaimana kemudian harusnya peringatan-peringatan dini yang dikeluarkan terkait dengan bencana-bencana yang kemungkinan akan terjadi di kita. Anda bisa merespon itu, Pak Agi? Iya, pertama bahwa teknologi daripada prediksi dan juga peringatan dini cuaca sebetulnya dalam beberapa waktu terakhir ini tentu saja semakin meningkat ya, Mbak Rika. Dan kita juga dapat menggunakan berbagai resource data, tidak hanya data-data dari stasiun permukaan, tetapi juga dengan kemajuan teknologi kita bisa mengcapture perkembangan cuaca secara remote, artinya dengan satelit cuaca, dengan radar cuaca. Nah, ini adalah sebuah keuntungan dan juga kesempatan yang saya lihat bahwa Indonesia mampu untuk menyediakan peringatan dini yang harapannya tentu saja akan semakin akurat ke depan. Tapi saya sepakat dengan yang Mas Arief bilang bahwa diperlukan integrasi dengan stakeholder, terutama lembaga-lembaga yang mampu merespon akan peringatan dini ini sehingga bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Selain itu juga program literasi terkait dengan kebencanaan dan juga kemampuan peringatan dini ini juga perlu digalakkan dan sosialisasi ya kepada masyarakat. Tentu saja perlu dukungan dengan berbagai sektor untuk membuat masyarakat yang betul-betul lebih responsif terhadap peringatan dini. Selain itu juga BMKG akan meningkatkan kualitas dan juga layanan ya terkait dengan prediksi dan peringatan dini, sehingga tidak hanya keakuratan saja, juga kecepatannya terus akan kita tingkatkan di masa mendatang. Oke, iya Pak Eko, dalam aspek pencegahan dan mitigasi bencana ini tentu memang tidak mudah. Apa tantangan terberat yang dihadapi sebetulnya? Baik, dalam konteks tata ruang begitu ya, memang dalam proses pertama barangkali dalam proses penyusunannya pun kita perlu beberapa penguatan-penguatan, misalkan masalah data dan peta gitu, Mbak Rike. Beberapa data peta gitu ya, kita membutuhkan dalam skala yang rinci nih. Nah, ini memang belum ada begitu ya, sehingga kita perlu dukungan begitu ya, kerjasama koordinasi antara ATR BPN dengan lembaga-lembaga, kementerian lembaga terkait lainnya begitu dalam penyediaan data-data tersebut. Yang kedua tadi juga disampaikan begitu ya oleh Prof Edwin, Pak Agi, Pak Ahmad Sarif juga ya, bagaimana kerjasama terkait tidak hanya dalam penyediaan data tapi juga saya kira komitmen dari pemerintah daerah, komitmen pemerintah daerah, kemudian juga ya tentu saja dukungan stakeholder terkait ya. Itu kemudian juga tadi disampaikan kalau saya tidak salah oleh Pak Ahmad Arief ya, terkait saya setuju sekali itu terkait dalam pengendalian. Kita menyebut pengendalian begitu ya, bahwa ketika rencana tata ruang ini sudah ditetapkan begitu, dilaksanakan, tentu saja harus dikendalikan begitu ya, sehingga tidak terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Nah, ini juga bukan hal yang mudah begitu, tapi kita terus berupaya, instrumen-instrumennya kita kita buat, kita susun begitu ya. Dan yang terakhir tantangannya tentu saja adalah masalah transparansi dan sosialisasi. Nah, ini juga menjadi amanah saya kira dalam Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Kemudian juga ada PP yang baru nih Mbak Rike, PP 21 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang begitu ya, di mana kita itu memang sudah harus transparan begitu ya dalam konteks tata ruang ini begitu, dan kemudahan bagi masyarakat dan seluruh pihak ya, tidak hanya masyarakat begitu, untuk dapat mengakses informasi-informasi terkait dengan tata ruang begitu. Itu kita sudah siapkan begitu ya. Kalau kita masuk ke website ATR BPN misalkan itu ada di sana misalkan Jistaru begitu ya, ada halaman Jistaru di mana kita bisa lihat rencana-rencana yang sudah ada. Kemudian juga untuk konsultasi publik untuk masyarakat yang tidak sempat hadir begitu ya ketika penyusunan rencana dilakukan begitu dalam konsultasi publik, itu bisa memberikan masukan-masukan di konsultasi publik online misalkan, itu ada di dalam website itu. Saya kira itu tantangan-tantangan, tapi kita juga sudah mulai mencoba untuk identifikasi apa saja dan mencoba memecahkan seperti apa. Kira-kira begitu.
Ya, Pak Arief, ini tadi Anda sebutkan juga soal meningkatkan literasi kebencanaan begitu. Apa terobosan yang perlu dilakukan? Tadi Pak Eko salah satunya kan sudah melalui website begitu. Tapi kita tahu sebetulnya akses masyarakat ke internet itu belum merata di seluruh Indonesia. Kira-kira apa terobosan yang mungkin bisa Anda berikan? Anda sarankan maksud saya. Ya, kalau literasi kebencanaan ini sebenarnya bukan hanya kepada masyarakat ya, tetapi juga termasuk kepada sebenarnya pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya, bahwa karena banyak juga ya pemerintah terutama di daerah yang belum menyadari bahwa daerah mereka itu juga memiliki kerentanan dan dan otomatis resiko yang cenderung terus meningkat gitu. Nah, ini yang perlu perubahan. Jadi ada perubahan yang fundamental cara berpikir kita dalam melihat bencana itu kan selalu terkait antara relasi antara nature dan culture ya, antara relasi alam dan lingkungan, antara relasi manusia, budaya dan lingkungan ya, bahwa alam itu memang penuh mara bahaya. Dan apalagi sekarang dengan perubahan iklim pasti mara bahayanya meningkat. Tetapi bencana itu selalu terjadi karena ulah kita juga, ada kontribusi manusia di situ. Misalnya kalau ketika gunung api meletus atau gempa bumi terjadi tapi tidak ada dampaknya pada orang atau terjadi di pulau, sebenarnya bukan bencana. Nah, di sini pentingnya menyadarkan bahwa semua orang ya, termasuk masyarakat maupun juga para pejabat, para pemerintah, semuanya bahwa ada kontribusi kita dalam setiap bencana dan jatuhnya korban itu menjadi sangat penting. Dan ini harus dilakukan. Menurut saya yang sudah sangat urgen itu memasukkan kebencanaan itu dalam kurikulum pendidikan kita sebenarnya, sejak dasar sebenarnya. Dan bukan hanya pendidikan ya, tapi pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan sesuai konteks ancaman yang ada di daerah itu dan kerentanannya. Iya. Ini terakhir, Pak Edwin, terkait dengan krisis iklim global ini, apa yang bisa kita tawarkan dan juga bisa kita terima sebetulnya untuk membantu menyelesaikan krisis iklim ini? Ya, kita itu perlu sadar bahwa kita membutuhkan suatu keberlanjutan, sustainabilitas. Jadi waktu kita lahir, kita menghirup udara, memakai tanah, memakai air di sekitar kita. Bagaimana kita meninggalkan legacy atau warisan yang sama kepada anak cucu kita. Itulah sustainabilitas itu yang harus ditanamkan pada setiap orang. Dan itu sangat berat sekali. Pernah Mahatma Gandhi berkata, kalau semua orang diberikan yang dia inginkan itu, nanti kita akan memerlukan 2, 3, 4 planet lagi. Tetapi sekarang itu bagaimana bukan memberikan yang orang inginkan, tapi yang orang butuhkan. Nah, kita tidak perlu kapal yang besar-besar, mobil yang besar-besar, pesawat yang besar-besar, tetapi secukupnya kita perlukan saja. Dan itu juga berlaku untuk lingkungan. Jadi semakin kita lingkungan ini kita berdayakan dengan sewajarnya, maka kita akan menerima kebalikannya dari mereka. Lingkungan itu kepada kita itu akan kewajaran yang juga terjadi pada diri kita. Tetapi kalau kita memberikannya dengan suatu eksploitasi dan amarah yang berlebihan, maka tunggu saja itu akan balik ke kita dalam lingkungan itu sendiri. Jadi itulah yang saya ingin, karena kita hidup di satu dunia dan tidak ada pilihan. Baik, terima kasih Pak Edwin. Sebelumnya Pak Ahmad Arief, Pak Eko, dan juga Pak Agi sudah berdiskusi bersama kita ya. Pemirsa, sampai di sini Green Talk kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ayo jaga bumi, selamatkan masa depan kita.